Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana pertarungan tampak telah mencapai titik yang sangat krusial. Saat kekuatan Xiaoyan bangkit, tombak penghancur bintang Xiaoyan melesat berpindah tangan kepada musuhnya. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak menggubris hal tersebut. Dalam diam, ia pada saat ini segera mengepalkan kembali tinjunya. Tubuhnya yang menjulang setinggi 1.000.000 kaki bersinar dengan cahaya keemasan dan menandakan kekuatan yang meletup dari dalam dirinya. Tanpa keraguan, Xiaoyan pada akhirnya mulai melayangkan tinju demi tinju dalam formasi tinju Dewa Surgawi yang ke-82. Tubuh raksasanya yang besar membuat pergerakannya melambat, namun kekuatan yang terkumpul di balik setiap pukulan tidak bisa diremehkan. Setiap hentakan tinju menggetarkan ruang di sekelilingnya, memekakan udara dengan dentuman hebat. Darah dan energi membuncah dari tubuhnya, bertarung habis-habisan melawan kekuatan penghancur yang dipancarkan oleh tangan hitam layu yang menjulur dari celah kehampaan. Namun kekuatan dari tinju Xiaoyan ini saja ternyata tidak cukup. Dentuman keras menggema tiada henti, tetapi tangan itu tetap tak tergoyahkan. Pukulan demi pukulan terus menghantamnya hingga daging dan tinju Xiaoyan hancur, tulang-tulangnya retak dan patah. Bahkan sebelum sempat pulih, pukulannya terus dilancarkan membuat kedua tinjunya berubah bentuk. Meski demikian, tubuh raksasa Xiaoyan pada saat ini tetap tak bergerak. Mata Xiaoyan menyala dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan dan tanpa peduli rasa sakit. Xiaoyan memusatkan kekuatan, memadatkan bayangan dan meluncurkannya dalam teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. 7 bayangan padat menubruk ke arah tangan hitam tersebut, namun hanya dalam sekejap mereka hancur tak bersisa, seolah tidak lebih dari debu yang tertiup angin. Tangan hitam layu itu mengandung kekuatan absolut yang merupakan kekuatan yang mampu melampaui dan menghancurkan semua hukum alam. Bukan sekedar keterampilan bertarung, melainkan kekuatan dari keberadaan yang berada jauh di atas makhluk biasa. Jantung Xiaoyan dicekam oleh kekuatan dingin yang menggigit dan tidak dapat membayangkan makhluk macam apa yang memiliki kekuatan destruktif semacam ini. Setiap serangan terasa sia-sia di hadapan tangan tersebut. Namun Xiaoyan pada saat ini masih tidak ingin berhenti dan terus menyerang. Dengan tekad membara, Xiaoyan mengerahkan jurus pamungkasnya, yakni 3 perubahan makhluk abadi dan iblis. Darah dan ki di dalam dirinya meledak sekali lagi, menyembuhkan sebagian tinjunya yang hancur dan memadatkan kembali energi bertarung yang menggelegak dalam dirinya. Dalam batinnya, Xiaoyan pada saat ini menyimpan dendam yang membara. 4 sosok misterius dan tangan ini telah Xiaoyan ukir di dalam ingatannya. Siapapun mereka, apakah mereka bagian dari rencana Tuan Su atau bukan? Satu hal yang pasti bagi Xiaoyan, yakni mereka akan menjadi target pembalasan yang tidak akan pernah Xiaoyan lupakan. Tubuh raksasa miliknya terus bergerak di tengah tekanan yang semakin menggila. Tangan hitam yang layu itu menyelimuti ruang dengan kekuatan mutlak, mengerucutkan kelima jarinya dan menampakkan aliran energi emas yang berdenyut di permukaannya. Tubuh Xiaoyan pun seketika meledak, otot-ototnya pecah, sendi-sendinya remuk dan dalam sekejap Xiaoyan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Namun kekuatan pemulihannya yang luar biasa membuat tubuh yang runtuh itu kembali tumbuh. Hanya saja sebelum sempat ia menstabilkan diri, tubuhnya kembali meledak dan begitu terus-menerus berulang-ulang. Xiaoyan meledak dan bangkit, meledak dan bangkit dan meledak dan bangkit. Siklus penderitaan yang tak berkesudahan, namun tidak sekalipun semangat di mata Xiaoyan pada saat ini meredup. Semakin ditekan, semakin kuat tekad di kedalaman hati Xiaoyan. Gigi terkatup rapat, tatapannya tidak pernah goyah dan Xiaoyan benar-benar menolak untuk menyerah. Xiaoyan menolak untuk berhenti, menolak untuk tunduk.
Di dalam celah kehampaan itu, suara rendah dan menyeramkan kembali terdengar bergaung seperti bisikan kutukan dari kedalaman alam lain. Suara itu menyebutnya semut yang kuat, mengakui potensinya sebagai calon budak, namun juga menyayangkan kelemahan yang belum cukup untuk dimanfaatkan. Sosok tersebut lanjut mengatakan karena hal inilah sosok Xiaoyan sepertinya benar-benar halus dilenyapkan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih tetap tidak bergeming. Pembuluh darah di dahi Xiaoyan berdenyut hebat saat amarah dan keputusasaan menyatu menjadi satu ledakan energi yang dahsyat. Api dan guntur meledak di tubuhnya membentuk pusaran kekuatan yang memekakan kehampaan. Namun meskipun kekuatan spiritualnya meluap-luap, dasar kekuatannya masih terlalu lemah. Bahkan dengan tekad dan warisan kekuatan besar yang Xiaoyan miliki, ia tetap tidak mampu menandingi kekuatan lawan yang melampaui batas-batas manusia biasa. Di balik rasa sakit yang terus menyerang tubuhnya, semangat Xiaoyan pada saat ini tetap menyala. Namun kekuatan gelap dari celah kehampaan menolak takdir yang diukir oleh tekad. Dari retakan ruang itu, kekuatan menakutkan pada saat ini kembali turun. Telapak tangan hitam yang layu melayang ke bawah seperti palu penghakiman. Dalam sekejap tubuh raksasa Xiaoyan meledak dengan ledakan membengkakkan telinga. Tulang belulangnya patah, dagingnya hancur menjadi kabut berdarah, dan tubuhnya berubah menjadi puing-puing mengambang di lautan kehampaan. Darah emas yang menyembur memenuhi kehampaan seperti samudra yang baru lahir dari kehancuran. Segalanya seakan berakhir di sana. Sementara itu di kejauhan, Wang Ye pada saat ini menatap ke arah pertempuran dengan ekspresi ngeri. Nafasnya memburu, tinjunya mengepal, dan akhirnya ia membungkukkan tubuh meminta bantuan. Namun Ye Beijing tidak menunjukkan kepanikan sama sekali di wajahnya. Matanya justru bersinar terang, seakan mampu menembus kabut kematian dan melihat secercah kehidupan yang masih menggantung tipis di ambang kehancuran. Baginya selama keyakinan belum padam, maka kematian belum menjadi kenyataan. Wang Ye hanya bisa menelan rasa pahit dan menyaksikan bagaimana tubuh Xiaoyan telah terurai menjadi abu. Semua indikasi kehidupan Xiaoyan juga pada saat ini telah lenyap. Namun Ye Beijing tampak yakin bahwa hal ini masih belum berakhir. Di sisi lain, suara dari celah pada saat ini kembali bergema. Perintah dikeluarkan kepada Cu Jiangye untuk mengambil semua peninggalan milik Xiaoyan. Dengan hormat, Cu Jiangye menyambut perintah tersebut, bersiap untuk menutup bab dari seorang pejuang yang dianggap telah tiada. Yao Nantian dan dua rekannya hanya berdiri mengamati situasi tanpa emosi. Mereka yang semula menjadi bagian dari pertempuran, kini seolah hanya penonton dari sebuah tragedi yang tak menyentuh mereka. Mereka percaya bahwa kematian Xiaoyan sudah mutlak dan kekuatannya tidak mungkin mampu bangkit kembali. Namun meskipun begitu, di antara keraguan mereka pada saat ini terlihat muncul rasa waspada, terutama terhadap wanita yang mereka tahu memiliki keterikatan pada Xiaoyan. Mereka curiga apakah ia akan membiarkan kejatuhan Xiaoyan ini terjadi begitu saja. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Kabut darah dan pecahan daging yang terurai mulai bergetar. Partikel-partikel darah yang sebelumnya mengambang dalam kehampaan seakan dipanggil kembali oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam sekejap semuanya berkumpul menyatu membentuk kembali sosok tubuh. Kali ini aura yang terpancar jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tekanan yang memancar bahkan melampaui kekuatan langkah kelima keabadian dewa. Cu Jiangye pun seketika terkejut. Yao Nantian dan dua orang lainnya terdiam, merasakan tekanan aura yang membuat jantung mereka seakan dihimpit besi. Sosok yang mereka anggap telah mokat kini kembali berdiri, tidak hanya hidup tetapi bangkit dengan kekuatan yang tersembunyi selama ini. Kekuatan yang selama ini tersegel dalam tubuh Xiaoyan kini membuncah keluar. Saat kehampaan di sekitarnya mulai bergetar, kedua tangannya seperti mencengkram ruang itu sendiri, menghancurkan dan mengendapkan energi. Dari kehampaan tersebut, warisan kekuatan terakhir dari pemilik jiwa void sebelumnya mengalir ke dalam diri Xiaoyan.
Ini adalah pemberian terakhir dan merupakan harapan terakhir. Seketika sebuah pedang dewa yang tampak membelah langit muncul di tangan Xiaoyan. Energinya begitu pekat, begitu tajam seperti mampu membelah dunia. Xiaoyan tidak lagi terbelenggu oleh kelemahan atau keraguan. Dalam bentuk barunya, ia menjelma menjadi kekuatan pembalasan yang membara. Sosoknya mengayunkan pedang itu ke arah kekuatan gelap yang sebelumnya menghancurkan tubuhnya. Tanpa adanya keraguan, Xiaoyan menebas membelah kehampaan dan menandai awal dari kebangkitan yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Teriakan Xiaoyan menggema di kehampaan bersamaan dengan kilatan tajam saat pedang dewa pembelah langit ditebaskan kuat ke arah tangan hitam yang melayu. Tangan yang keluar dari celah kehampaan tersebut tampak seperti menjangkau ruang dari dunia lain. Namun tebasan Xiaoyan kali ini bukan tebasan biasa. Udara seakan terbelah, kehampaan itu sendiri tampak retak oleh kekuatan yang dikerahkan sang pendekar muda. Cahaya hitam dari pedang menyala terang, menembus keheningan yang menyesakan. Dengan desiran tajam, sinar tersebut menoreh luka besar pada seluruh permukaan lengan hitam tersebut. Tebasan ini membuatnya bergetar hebat dan dengan cepat berusaha menarik diri ke dalam celah dimensi yang mulai bergolak. Namun sorot mata Xiaoyan dipenuhi dengan keganasan yang luar biasa. Dalam dirinya menyala semangat pertempuran yang tidak lagi tertahankan. Dulu tangan layu itu pernah menghancurkan tubuh Xiaoyan, tetapi sekarang kekuatan yang diwariskan oleh Dewa Abadi Nirwana memberinya keunggulan. Xiaoyan mendapatkan keterampilan bertarung tingkat transendental akhir yang merupakan sebuah anugerah yang hanya muncul ketika tubuhnya hampir hancur total. Hal ini telah membantunya pulih dan kini mendorong kekuatan tempurnya melewati batas. Dalam keadaan tanpa ranah pasti, kekuatannya melonjak liar seperti badai surgawi. Pedang dewa pembelah langit kembali melintas menghantam lengan hitam yang hendak mundur. Dentuman kekuatan menggetarkan ruang dan jari kelingking lengan itu seketika terpental. Jari tersebut terlempar ke kehampaan dengan percikan energi hitam yang menyebar. Xiaoyan bersiap kembali menyerang, namun ledakan kekuatan yang mendadak dari tangan layu tersebut menghantam balik. Ledakan itu mendorong tubuh Xiaoyan mundur ke dalam celah kehampaan. Di tengah-tengah kehampaan, Xiaoyan sadar bahwa waktunya terbatas. Kemampuan dari kemurkaan terakhir hanya bisa bertahan dalam waktu sekejap. Xiaoyan menoleh cepat ke arah Chu Jiangye. 3 tebasan dari pedang dewa pembelah langit harus digunakan dengan sempurna oleh Xiaoyan. Sorot matanya tajam dan tubuhnya meledak ke depan seperti meteorit yang siap menghancurkan. Di sisi lain, Chu Jiangye segera menyadari ada sesuatu yang mengerikan. Tatapannya dipenuhi dengan ketakutan. Situasinya tidak lagi berpihak kepada Chu Jiangye. Yao Nantian dan 2 lainnya juga pada saat ini telah lama menghilang, melarikan diri dari ruang misterius itu menuju lautan bintang yang hancur. Dalam benak mereka, kekalahan tampaknya benar-benar telah ditentukan. Chu Jiangye walau sekuat apapun tampaknya hanya akan bisa menunda kehancuran. Sosok Xiaoyan yang kini mereka hadapi bukan lagi manusia biasa. Di sisi lain, ketiga sosok dari kelompok Yao Nantian juga pada saat ini mencoba melarikan diri. Mereka meninggalkan dunia sensi dengan cepat. Mereka tidak ingin menjadi korban selanjutnya dari pertempuran ini. Sementara itu, Chu Jiangye pada saat ini juga mencoba untuk melarikan diri. Tapi sebelum sempat ia melangkah lebih jauh, cahaya putih menyala seperti kilat suci. Di balik kegelapan yang menyebar, pedang dewa pembelah langit menghantam dirinya dalam satu tebasan terakhir. Tubuhnya runtuh seketika dan jiwa yang tersisa menjerit nyaring. Bendera penekan jiwa milik Xiaoyan terbang keluar, mengunci jiwa Chu Jiangye dalam cengkeraman tekanan spiritual yang tidak bisa dihindari. Tanpa ragu, Xiaoyan mulai mencari langsung ingatan dari jiwa Chu Jiangye. Tidak ada waktu untuk bertanya. Dalam kondisi seperti ini, pencarian langsung jauh lebih efisien. Namun saat proses pencarian jiwa hampir mencapai inti, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Jiwa Chu Jiangye perlahan menghilang, bukan karena runtuh tetapi karena menyebar terurai dalam fragmen halus yang lenyap dari alam ini. Xiaoyan menghancurkan tubuh fisiknya tetapi jiwanya tidak sepenuhnya musnah. Dan yang lebih buruk lagi, itu bukan satu-satunya jiwa Chu Jiangye. Chu Jiangye sebagai sosok yang telah mencapai langkah kelima keadaan pikiran kaisar tentu memiliki banyak jalan untuk menyelamatkan dirinya. Pasti ada semacam teknik penyelamatan atau pelindung jiwa yang telah ia siapkan sejak lama. Meski ingatan utuh tak didapatkan, namun fragmen-fragmen yang tersisa masih cukup untuk mengingat sebagian besar peristiwa. Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya belum sepenuhnya selesai. Namun satu hal telah pasti. Hari ini satu musuh besar telah ditumbangkan dan kekuatannya sendiri melampaui apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Chu Jiangye bukanlah murid dari Yang Mulia, namun hasrat untuk menjadi salah satu muridnya adalah obsesi yang tidak pernah padam dalam hatinya. Sejak Yang Mulia wafat, Chu Jiangye mulai menyebarkan kabar bahwa dirinya adalah murid Yang Mulia. Dalam kenyataannya, ia telah berulang kali memohon dan mencari kesempatan untuk menjadi murid Yang Mulia. Tetapi tidak pernah sekalipun Sang Yang Mulia memberikan jawaban, bahkan sekedar tatapan pun tidak diberikan kepadanya. Dalam upaya yang terus-menerus itu, hormat yang semula ia junjung tinggi secara perlahan tergantikan oleh bara kebencian yang tersembunyi. Kebencian itu tumbuh seiring waktu, menyusup di antara celah-celah rasa hormat yang mulai memudar, sampai akhirnya meledak begitu ia mendengar kabar bahwa Yang Mulia telah tiada. Ia merasa bakatnya layak diakui dan tidak pernah mengerti alasan mengapa ia terus-menerus ditolak oleh Yang Mulia. Sejak saat itu, ia menelusuri setiap jejak Yang Mulia, bahkan hingga ke berbagai siklus reinkarnasinya. Ia mencoba menghalangi kemunculannya berkali-kali, seolah berusaha menghentikan kelahiran kembali seseorang yang tidak pernah menganggapnya ada. Obsesinya akan hal itu telah mengakar dalam jalan kultivasinya dan menjadikan landasan kuat dalam pencapaiannya menerobos ke tingkat pikiran seorang kaisar langkah kelima keabadian dewa. Ia bukanlah murid, tetapi lebih tepat disebut sebagai pengejar, pengikut seorang yang membayangi dalam diam. Ia mendambakan pengakuan sebagai murid, namun hingga akhir hidup Sang Yang Mulia hal itu tidak pernah tercapai. Kini semuanya benar-benar telah menjadi jelas bagi Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya mengerti alasan dibalik obsesi dan niat pembunuhan yang begitu kuat dari Chu Jiangye. Luka kebencian yang telah lama disimpan, rasa penolakan yang menjadi duri di hati, semuanya bermuara pada dirinya. Mungkin Chu Jiangye belum sepenuhnya binasa, tetapi cincinnya kini berada di tangan Xiaoyan. Setidaknya itu menjadi keuntungan kecil dari pertempuran panjang yang telah terjadi. Xiaoyan menarik nafas lega, namun belum sempat benar-benar merasa tenang. Ia mengerahkan kekuatan jiwa di ranah void untuk menyapu sekeliling dan memastikan bahwa Yang Nantian dan dua lainnya benar-benar telah pergi. Darah segar menyembur keluar dari mulut Xiaoyan dan segel 9 bintang yang terukir di antara alisnya hancur seketika. Tubuh asli Xiaoyan mulai mengalami luka parah. Meskipun tingkat kultivasinya tidak langsung jatuh, namun auranya melemah drastis. Seolah dalam sekejap seluruh usia dan vitalitas Xiaoyan pada saat ini terkuras. Kulitnya mengendur, wajahnya menua dan tubuhnya berubah menjadi sosok rentak dalam hitungan detik. Efek samping dari teknik transcendence yang disebut dengan kemurkaan terakhir mulai menampakkan hasil. Sebuah seni bertarung yang menentang aturan langit, melawan kehendak takdir dan memaksa kehidupan dari jurang kematian dengan obsesi yang membara. Namun dalam setiap pelanggaran terhadap langit pasti akan selalu ada harga yang dibayar mahal. Kini kekuatan hidup Xiaoyan terhalang oleh kekuatan aturan dan pemulihannya tidak bisa terjadi dalam waktu dekat. Dalam kondisi tubuh yang rusak, Xiaoyan duduk bersila lalu melepaskan diri dari tubuh aslinya. Klon dewa asli pada saat ini akhirnya mulai menjadi wadah bagi Xiaoyan. Memaksakan diri untuk mengambil alih boneka itu membawa dampak buruk pada tubuh asli Xiaoyan. Namun sesuatu yang tak terduga pada saat ini kembali terjadi. Di dalam boneka dewa asli itu masih tersimpan jejak pikiran dewa yang samar, seperti sisa-sisa kesadaran yang enggan pergi.
Pikiran dewa itu memulihkan kendali menatap tubuh boneka yang ditempati Xiaoyan dengan sorot mata penuh harap dan kerinduan yang mendalam. Kehadiran kesadaran tersebut menyiratkan kenangan masa lalu. Ini adalah kenangan tentang seorang bernama Xiao Zuo dan harapan yang sempat terpancar dalam matanya seketika memudar saat menyadari kenyataan. Boneka yang kini rusak itu adalah tubuhnya sendiri, tubuh yang telah digunakan berulang kali oleh Yao Nantian dalam berbagai pertarungan hingga nyaris hancur. Putus asa mulai menyelimuti kesadaran ilahi tersebut. Harapan untuk klan dewa asli pada saat ini terasa sirna. Mereka semua telah disempurnakan menjadi senjata oleh eksistensi yang dulunya tidak berarti apa-apa. Segalanya terasa konyol, teramat konyol untuk diterima. Dalam keputusasaan yang begitu dalam, kesadaran itu hendak membubarkan dirinya, lenyap dari dunia yang telah menyiksanya. Namun sebelum itu terjadi, Xiaoyan yang meskipun pada saat ini dalam kondisi lemah dan rusak, Xiaoyan segera menyampaikan kebenaran melalui energi pikirannya. Xiaoyan menjelaskan bahwa tubuh itu memang telah Xiaoyan ambil alih, tetapi sebelumnya telah dikuasai oleh orang lain. Kini darah dewa asli mengalir di dalam diri Xiaoyan. Meskipun tidak murni, tetapi dapat dikatakan Xiaoyan memiliki setengah warisan dari klan dewa asli. Xiaoyan menyimpan harapan bahwa suatu hari darah klan dewa asli akan menemukan jalan untuk bertahan, untuk diturunkan kembali. Jika garis keturunan kuat dari klan dewa asli terus bertahan dan berkembang, maka kejayaan mereka akan menjadi dambaan bagi ribuan dunia. Namun bersama dengan kekuatan itu biasanya datang pula kutukan kesombongan. Dulu klan ini pernah menjadi simbol kejayaan mutlak, tetapi kini yang tersisa hanyalah reruntuhan sejarah dan kenangan pahit. Salah satu boneka dewa asli yang dulunya memiliki kekuatan tak tertandingi hanya mampu menatap dengan senyum getir. Ia menyadari bahwa kehancuran tidak datang semata karena tubuh yang kuat atau garis keturunan yang agung. Hal itu juga berkaitan dengan keangkuhan yang membutakan mata hati mereka. Klan dewa asli telah lama berdiri di atas segala makhluk, memandang rendah ribuan kehidupan yang tersebar di berbagai dunia. Kebencian yang selama ini mereka tanam melalui dominasi dan penindasan akhirnya tumbuh menjadi badai penghancur yang tak terhindarkan. Xiaoyan yang kini menempati tubuh dewa asli menyadari bahwa kehancuran dunia yang luas bukan sekedar akibat dari perampasan sumber daya. Sebaliknya itu adalah puncak dari dendam yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan selama berabad-abad. Dunia-dunia yang ditindas akhirnya bersatu dalam satu gelombang balas dendam, menyerbu tanpa ampun hingga menjatuhkan para dewa asli yang dahulu dianggap tak terkalahkan. Sejak mengambil alih tubuh ini, Xiaoyan telah menyaksikan sendiri kejanggalan dari dunia. Xiaoyan berkali-kali bertemu dengan dewa asli lain yang kini tidak lebih hanya menjadi boneka kosong. Jumlah yang tak terlalu banyak membuatnya sadar bahwa ini bukanlah kebetulan belaka. Klan dewa asli memang telah lama memasuki berbagai dunia untuk berlatih menyerap kekuatan dari bintang-bintang dan alam semesta. Meski ada aturan yang melarang mereka menyerap lebih dari sepertiga energi bintang, keangkuhan mereka membuat mereka mengabaikan batasan tersebut. Mereka bahkan tidak ragu melahap seluruh dunia demi memperkuat diri, menabur kebencian dimanapun mereka berpijak. Kebencian itu tidak muncul dalam semalam. Ia tumbuh terakumulasi dan pada akhirnya meledak menjadi gelombang kehancuran. Pertempuran besar di dunia yang luas menjadi saksi jatuhnya para dewa asli. Itu bukanlah kecelakaan, bukan pula konspirasi. Itu adalah sebuah takdir yang telah lama ditulis, tidak berbeda dengan kehancuran klan Cimi di kalangan alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan menatap ke arah sisa jiwa yang pada saat ini tampak melamun dan merenung. Boneka dewa asli itu mengungkapkan identitasnya. Namanya adalah Zuo Guheng dan tubuhnya yang kini ditempati Xiaoyan ternyata masih memiliki hubungan darah dengannya. Mereka adalah paman dan keponakan dan nama tubuh ini adalah Zuo Tianlin. Zuo Guheng pada saat ini menghela nafas dan tahu bahwa waktunya sudah hampir habis.
Tidak ada harta yang tersisa, bahkan jiwa pun akan segera menghilang. Namun ia tidak ingin pergi begitu saja. Ia pernah menjelajahi dunia sensi dan mengetahui keberadaan sebuah tanah harta karun tersembunyi yang memiliki kekuatan untuk membantu seorang menerobos ke alam kuno. Warisan itu belum hilang sepenuhnya dan ia percaya kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan layak mendapatkannya. Meski tubuh para dewa asli memiliki kekuatan yang luar binasa, Zhou Guheng tahu bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk memastikan kelangsungan klan. Diperlukan kecerdikan, kehati-hatian, dan tekad seperti yang dimiliki oleh Xiaoyan. Mungkin melalui tubuh dan semangat yang baru ini, klan dewa asli bisa mendapatkan kesempatan kedua. Ia pun menyebutkan satu tempat terakhir, yakni pemakaman dewa kekacauan. Di sanalah ia telah meninggalkan kristal darahnya, sebuah peninggalan terakhir yang ia percayakan pada Ratu Void untuk diamankan. Jika Xiaoyan bisa menemukannya, maka ia akan memperoleh warisan terakhir Zhou Guheng. Ini adalah satu fragmen kekuatan untuk melangkah menuju takdir yang lebih besar. Xiaoyan mulai memahami bahwa jalan yang ia tapaki bukan sekedar warisan tubuh, melainkan juga beban sejarah. Di tengah reruntuhan kejayaan masa lalu, kini Xiaoyan berdiri membawa harapan terakhir untuk menghidupkan kembali nama yang telah lama terkubur bersama kesombongan para dewa. Dunia sensi juga menanti Xiaoyan dan warisan terakhir itu akan menentukan arah perjalanan Xiaoyan selanjutnya.